kan fokusnya beda. Ya, ada yang mau keluar atau tidak keluar. Cuman itu bisa segera teratasi dengan apa ya? Mungkin bisa lebih tenang lagi, lebih konsen lagi, konsen dan gitu ya. Tapi bisa berjalan dengan baik. alhamdulillah lancar. Ya, terima kasih Pak Wawan. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, mungkin Pak Wawan bisa menceritakan kembali area pengembangan yang Pak Wawan lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan yang Pak lakukan kira-kira apa saja? Jadi area pengembangan yang sudah dilakukan ada beberapa aspek. Yang pertama, bimbingan pengembangan lingkungan kelas, yang memfasilitasi siswa-siswa kita untuk belajar secara nyaman. Ketika kenyamanan itu didapatkan oleh siswa, otomatis motivasi belajar akan tumbuh dengan tinggi ketika mereka merasa nyaman. Dan yang kedua, prosesnya saya buat benar-benar efektif. Jadi dari waktu yang ada, kamu harus dapat poin-poinnya apa dari awal, dari tengah, dari pembukaannya, dari isi atau penutupnya, dan yang ketiga, setelah materi saya jelaskan dengan semuanya anak-anak, pastinya akan melaksanakan penilaian atau asesmen supaya apa untuk mengetahui dengan pemahaman dan pengetahuan anak dari materi yang Jadi ada mengembangkan lingkungan kelas, kemudian memandu proses belajar juga ya Pak Dewi, dan juga ada Pak Wawan sudah melakukan asesmen. Nah dari hal tersebut, kira-kira tingkat keberhasilan itu bisa dilihat yang seperti apa? Anak sudah bisa atau bagaimana? dengan keberhasilan saya tidak bisa langsung secara keseluruhan karena anak kan mempunyai apa ya bawaan yang berbeda. Jadi terkadang ada satu dua lingkungan yang langsung bisa mencerna melaksanakan hubungan dengan baik, hasilnya juga bagus. Ada juga yang masih memang perlu ada perbaikan, yang lain ya atau langkah selanjutnya bagi lanjut. Oke, terima kasih Pak Wawan. Nah dari ketiga tersebut, dari area pengembangan itu, menurut Pak Wawan, apakah sudah bisa dikatakan berhasil Pak? Kalau menurut saya pribadi, karena tadi saya sudah mencoba menerangkannya, menjelaskan dan menerapkannya sesuai dengan motivasi yang sudah ada. Kendalanya saya anggap sudah berhasil, dan kendalanya mungkin hanya di pengisian kelas karena keadaan anak yang berbeda satunya dan apa model metode Jadi ada kendala ya? iya ada kendala pengisian karena pembawaannya beda-beda ya anak-anak tidak semuanya sama. Terima kasih Pak Wawan. Nah berdasarkan kendala itu Pak, mungkin Pak Wawan ada cara untuk mengatasinya? Gimana Pak Wawan? Mungkin di pertemuan berikutnya saya akan lebih memaksimalkan di bahan ajar ya, sebelum belajar, media belajar di situ yang lebih menarik, yang tentunya kemudian bisa akhirnya membangunkan di anak lebih motivasi dalam belajar. Dan saya izin untuk menyampaikan itu Pak Wawan, catatan saya ketika saya melakukan observasi. Nah, di sini saya mencatat Pak Wawan itu sudah menyapa anak, jadi menunjukkan semangat anak yang melakukan semangat di Pak ya. Kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak hanya sampai di situ, tetapi Pak Wawan sudah memberitahu anak-anak kegiatan apa yang akan dilakukan. Kemudian ada materi pembelajaran itu sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian
ada gitu ya Pak. Ada lagi, oh iya, itu refleksi Pak. Ini bisa ditambahkan mungkin guru secara bisa melakukan refleksi. Itu adalah catatan dari saya dan Pak. Oke, nah terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya menanyakan untuk rencana tindak lanjut Pak. Mungkin kendala memang ada ya Pak, ya lazim kita temui ya. Lalu kira-kira tindak lanjut Pak Wawan bagaimana? Untuk mengatasi hal itu, rencana tindak lanjut saya ya pertama kali ya menyediakan belajar yang mungkin sifatnya lebih menarik anak sehingga anak itu lebih terbangun lagi, motivasinya bisa tumbuh lagi yang sebelumnya mungkin agak down karena mungkin situasi kelas yang entah itu berat atau bagaimana. Ketika saya menyediakan media yang menarik, entah itu dalam gambar, dalam video atau apapun itu, sehingga mereka lagi motivasinya. Untuk aktivitas pengembangan Pak, nanti kan kawan ingin mengembangkan lingkungan kelas dengan memfasilitasi murid, kemudian memandu proses belajar dan juga melakukan asesmen. Nah, dari ketiga hasil observasi saya, apakah sudah sesuai dengan kawan? Ya, tadi yang seperti itu katakan, sebetulnya agak kemarin ketika menerapkan diferensiasi itu kan ada yang dari kita menampilkan visual, menampilkan audio bisa berbeda, jadi ada video, ada gambar, ada tulisan. Kemarin ketika memang itu mungkin saya agak dep gitu kan video, ternyata fokus anak hilang. Yang saya kasih tugas ke bacaan, yang satu ke gambar, identifikasi gambar ketika dari kata dari gambar itu tadi. Mereka fokusnya malah ke video semua. Itu mungkin yang perlu saya tulis seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk rencana tindak lanjut Pak Wawan Ya, meneruskan dari yang tadi, otomatis kedepannya mungkin dari salah satu dari acara yang mungkin saya lebih misalkan saya menerapkan diferensiasi lagi, lebih fokus misalkan tadi menayangkan kan, jadi ada pengelompokan anak. Jadi yang misalkan yang satu video ya memang tak kasih video dengan visual yang kecil saja, tidak langsung melayar yang akhirnya nanti untuk kelompok lain bisa melihat, karena efeknya kita di fokusnya mereka itu hilang. Kemudian untuk tujuan yang tidak dicapai, Tujuan saya ingin terkait dengan materi yang sudah diberikan kemarin kan, istilahnya mengidentifikasi kata sifat. Jadi saya contohkan dengan kehidupan sehari-hari, saya kaitkan mereka dengan budaya, dengan gambar, dengan percakapan, dengan video. Jadi harapan saya ketika sudah mempelajari itu, anak-anak bisa menerapkannya. Kata sifat yang misalkan angkuh, sombong itu kan di dalam sebuah kalimat mereka bisa menerapkan secara pas dan benar. berdasarkan rencana tindak lanjut tersebut, kemudian tidak lawan juga menyampaikan tujuan yang tidak tercapai. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya Pak, bisa dikatakan berhasil yang seperti apa? Menurut saya ya nanti bisa saya buat macam-macam hasil. Misalkan tulis, menyebutkan atau memilih kata, kemudian diterapkan dari sebuah kalimat, atau melengkapi kalimat rumpang yang nanti ada blank kosongnya, nanti di sebelahnya kita kasih choice pilihan kata-kata sifat, jadi mana yang tepat yang harus diisikan di dalam kalimat. Ketika mereka sudah bisa mengerjakannya dengan baik dan hasilnya baik, itu saya anggap sudah berhasil. Dan presentasinya mungkin ya 80 ke atas, kemudian dilakukan pengayaan yang nanti yang belum ya, otomatis remedial.
Kemudian Pak, untuk pendukungnya, apakah Pak Wawan ada siapa yang bisa mendukung kegiatan Pak Wawan ini agar berjalan dengan lancar? Untuk pendukung tentunya dari lingkaran sekolah, dari warga sekolah sendiri banyak ya, dari teman sejauh ketika saya untuk berkolaborasi dengan teman ini, saya punya kesulitan seperti ini, saya punya masalah seperti ini dalam mengajar, kira-kira solusi yang itu bagaimana, kita sharing lah. Itu sudah salah satu support buat saya. Kemudian ketika uji komodul aja, saya juga ke Pak Kepala dulu, atau Pak Kepala sama Mas Sejawat, nanti sebelum saya terapkan ke anak, kira-kira ini pas enggak? Nah, saya buat model seperti ini pas enggak? Jadi yang mendukung Pak Wawan nanti kalau orang butuh cuma dari kepala sekolah, terus dia bakal jalan untuk sharing ya Pak. Kemudian untuk Pak pelaksanaannya Pak, caranya Pak Wawan akan dilaksanakan mulai kapan? Agustus, mungkin ke pertengahan September nanti. Yes, tepatnya kalau bisa sih, karena saya suka benar-benar bekerja. Luar biasa sekali Pak Wawan. Ya, berarti Pak Wawan nanti akan sesegera mungkin akan Iya, dilaksanakan segera mungkin. ya. Iya, biar optimal juga sih. Semoga berjalan dengan lancar, sukses ya Pak G. Untuk rencananya ke depan nanti, semoga anak-anak lebih ambisius dalam kegiatan belajar. Demikian ya Pak Wawan, untuk selanjutnya Pak Wawan, setelah kita melaksanakan percakapan ini tadi, gimana perasaan Pak Wawan itu bagaimana? Perasaan saya bagaimana ya teman-teman? Senang. Ya. Satu senang dan bersyukur karena apa? Di dalam percakapan ini akhirnya saya bisa dapat ilmu yang mungkin namanya juga manusia kekurangan pasti ya. Jadi saya ingin menutup kekurangan itu dengan cara sharing dengan kualitas seperti ini. Ya, akhirnya nanti ada yang terlewat, ternyata saya dapatkan dari yang nantinya saya terapkan. Jadi perasaan Pak Wawan senang ya Pak G. Kemudian juga bisa mengakses Iya. mungkin ya. Bagian dari belajar. Iya, dia bisa merasakan kegiatan yang akan dilakukan nanti. Oke, semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar ya Pak G. Semoga akan juga antusias dalam kegiatan belajar, sama fokus dan juga aktif semua. Demikian wawancara kita. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya ya Pak G. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Pak Fajar, guru kelas 5. Semoga bermanfaat.